Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga mengaji kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Alim Al-Alamah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Dan kali ini kita akan masuk pada pembahasan terkait lisan. Apa saja maksiat yang dilakukan oleh lisan dan apa saja sebenarnya manfaat yang bisa kita ambil dari lisan kita dan bagaimana cara kita menghindari daripada bahaya-bahaya lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ammal lisanu anapun utawi lisan. Wa ammal lisanu anapun utawi lisan, fa innama khuliqa mongko angin pestine den dadiake apa lisan. Fa innama khuliqa mongko angin pestine den dadiake apa lisan. Laka kanggo sira lituk sira supaya ngakehno sira. Lituk sira supaya ngakehno sira bihi kelawan lisan zikrallahi ing zikir maring Allah Ta'ala wa tilawata kitabihi lan maca kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tursyidalan supaya nuduhake sira, wa tursyidalan supaya nuduhake sira bihi kelawan lisan khalqallahi ing makhluke Allah, khalqallahi ing makhluke Allah, ila tariqihi maring dalane Gusti Allah, ila tariqihi maring dalane Gusti Allah, wa tuzhira lan supaya ngungkap sira, wa tuzhira lan supaya mengungkapkan sira bihi kelawan lisan, bihi kelawan lisan ma ing perkara fi dhamirika ing dalam atine sira, fi dhamirika ing dalam atine sira, min hajati dinika saking pira-pira keperluane agamane sira, min hajati dinika saking pira-pira hajate agamane sira, wa dunyaka lan dunyane sira. Jadi lisan ini diterangkan oleh Imam Ghazali diciptakan untuk kita oleh Allah. Yang pertama untuk memperbanyak zikir kepada Allah, lalu untuk mendengarkan kitabnya, mendengarkan Al-Quran, lalu untuk menunjukkan dengan lisan itu kepada makhluk-makhluknya Allah kepada jalannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian kita gunakan lidah kita ini untuk berdakwah, memberikan pelajaran, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang belum mengerti. Wa tuzhira bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka. Dan dengan lisan ini jugalah kita gunakan untuk menjelaskan, untuk mengungkap, untuk memperlihatkan kebutuhan kita baik di agama kita maupun di dunianya kita. Dalam artian lidah ini bisa kita gunakan untuk beribadah, misalnya ibadah sholat. Teman-teman tahu bahwa sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim bi syara'ita makhsusah. Salat itu beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Dengan perkataan kita, dengan lisan kita bisa kita gunakan untuk beribadah. Tetapi dengan lisan juga bisa kita gunakan untuk kebutuhan duniawi kita. Kita bisa gunakan untuk bekerja, kita bisa gunakan untuk membantu orang lain, kita bisa gunakan untuk mengajar dan lain sebagainya. Tetapi dengan lisan ini
di syarahnya kitab ini yang ditulis oleh Imam Nawawi, kitab Maraqil Ubudiyah, ditulis ada 4 jenis perkataan. Yang pertama, perkataan yang bermanfaat. Yang kedua, perkataan yang mengandung bahaya. Yang ketiga, perkataan yang mengandung bahaya sekaligus mengandung manfaat. Yang keempat, perkataan yang tidak mengandung bahaya pun tidak mengandung manfaat. Hanya satu perkataan yang boleh kita ungkapkan, yakni perkataan yang mengandung manfaat. Yang bahaya jelas kita tinggalkan. Yang mengandung bahaya dan manfaat, karena ada bahayanya, tinggalkan juga. Apalagi perkataan yang tidak mengandung bahaya dan tidak juga mengandung manfaat, hanya buang-buang waktu saja, hanya menghabiskan energi dan tenaga saja, tinggalkan. Kita hanya berbicara dengan bicara yang manfaat. Dengan pembicaraan yang bermanfaat pun masih mungkin ada dosanya. Andaikan kita berbicara itu dengan tujuan riya, bukan karena Allah. Mengaji kita Quran, azan kita di masjid, jadi imam sholat, bukan karena Allah, tapi karena agar dilihat oleh mertua misalnya, karena biar bisa dilihat oleh si dia misalnya. Itu pun yang bermanfaat masih bisa dosa buat kita, apalagi yang tidak bermanfaat. Fa idza ista'maltahu fi ghairi ma khuliqa lahu faqad kafarta ni'matallahi ta'ala fi. Fa idza ista'malta mongko tatkala ning gawe sira, fa idza istakmalta mongko tatkala ning gawe sira hu ing lisan. Fa idza ista'malta mongko tatkala ning gawe sira hu ing lisan fi ghairi ma ing dalam liyane perkara. Fi ghairi ma ing dalam liyane perkara. Kholika kang wis ndabiake apa lisan lahu kanggo ma. Kholika kang wis ndadiake apa lisan lahu kanggo ma faqad kafarta mongko teman-teman kufur sira. Kufur nikmatallahi ta'ala ing nikmate Gusti Allah Ta'ala fihi ing dalam lisan. Andaikan kemudian lisan ini kita gunakan untuk berbicara selain memang tujuan diciptakan lisan itu, maka sungguh kita telah kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa utawi lisan iku allabu a'dha'ika, iku allabu a'dha'ika luweh dominane anggota-anggotane sira, alaika ing ngatasé sira, wa ala sairil khalqi lan ing ngatasé sekarine pira-pira makhluk. Dan lisan ini adalah anggota tubuh kita yang paling dominan. Jadi lisan ini ya paling dominan, mayoritas yang paling sering kita gunakan seperti itu, yang paling manfaat untuk kita. Karena dengan lisan inilah kita menyampaikan apa yang dilihat oleh mata dan apa yang disimpan oleh hati. Wala yakubbun nasa finnari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wala yakubbu lan orang menjerumuskan annasa ing menungso finnari ing dalam neraka ala manakhirihim ing ngatasé bolongan irunge para manungsa illa hasaidu alsinatihim kejaba akibat jahate lisane para manungsa. Dan tidaklah manusia dimasukkan ke dalam neraka, kata Imam Ghazali, kecuali karena jahatnya lisannya. Fastazhir maka nyuwun tolong sira. Fastazhir maka nyuwun tolong sira. Alaihi ing ngatasé lisan bi ghayati quwwatika,
bighayati quwwatika kelawan puncak-puncake kekuatane sira, bighayati quwwatika kelawan puncak-puncake kekuatane sira, hatta la yakubba sehingga orang jerumuskan, sehingga tidak menjerumuskan apa lisan ka ing sira fi qa'ri jahannama ing dalam dasare neraka jahannam. Fastadhir alaihi bighayati quwwatika, maka berusahalah dengan sekuat tenaga untuk jangan sampai lidah ini memasukkan kita kepada neraka jahanam. Maka dengan cara apa kita menjaga lisan kita ini? Ya dengan diam, tidak berbicara kecuali memang dibutuhkan. Maka di sarahnya kitab ini di Maraqil Ubudiyah itu dijelaskan bahwa di dalam diam itu ada 700.000 kebaikan. Yang 700.000 kebaikan itu tersimpan dalam 700 perkataan yang ada dalam diam itu. Yang pertama, bahwa diam itu adalah kaya. Mohon maaf, bahwa diam itu adalah ibadah tanpa kepayahan. Jadi dengan diam kita sudah ibadah tanpa harus bersusah payah. Lalu diam itu adalah keindahan tanpa perhiasan. Dan yang ketiga, diam itu adalah wibawa tanpa kekuasaan. Dengan diam kita akan terlihat berwibawa, segan orang kepada kita. Tapi kalau dengan kebanyakan ngomong malah merendahkan derajat kita, kalau andai yang kita omongkan itu adalah omongan-omongan yang kotor. Dan yang keempat, diam itu adalah benteng tanpa penjaga. Karena dengan diam tidak akan kita membuat masalah. Tapi kalau kita banyak ngomong, bisa jadi di salah satu ucapan yang keluar dari mulut kita menyinggung perasaan orang lain, mengejek orang lain, merendahkan orang lain, yang malah membuat masalah untuk kita. Maka diam adalah benteng tanpa penjaga. Dan diam juga adalah keperluan tanpa mengajukan uzur. Dan diam jugalah mengistirahatkan para malaikat. Jadi dengan diam itu di sarahnya kitab ini dijelaskan mendiamkan para malaikat, mengistirahatkan para malaikat. Karena kalau kita ngomong itu malaikat akan mencatat kita mana omongan yang kiranya arahnya mendapatkan dosa, mana pembicaraan yang arahnya mendapatkan pahala. Maka kalau kita diam, ini mengistirahatkan malaikat yang mulia. Dan diam adalah menutupi aib orang yang bodoh dan perhiasan bagi orang yang alim. Sekali lagi, diam adalah untuk menutupi aibnya orang yang bodoh dan sebagai perhiasan orang yang alim. Kita nggak tahu ilmunya, nggak tahu dasar dalilnya, nggak tahu sejarahnya, tapi banyak bicara malah menampakkan kebodohan kita. Dan sedangkan orang yang pintar, dia tahu itu sejarahnya, dia tahu itu faktanya seperti apa, tapi dia diam saja, itu malah jadi perhiasan buatnya. Tidak akan berbicara kalau memang benar-benar dibutuhkan, tidak berbicara kecuali benar-benar bermanfaat. Fafil khabari maka iku tetap ing dalam hadis. Innar rajula la yatakallamu bil kalimati liyudhika biha ashabuhu fayahwi biha fi qa'ri jahannama sab'ina kharifa. Innar rajula satemene wong lanang. Innar rajula satemene rajul iku la yatakallamu yakti ngomong sapa rajul. Iku la yatakallamu yakti ngomong sapa rajul bil kalimati kelawan kalimat. Bil kalimati kelawan kalimat.
liyudhika supaya dadi guyu, liyudhika supaya dadi guyu biha sebab kalimat sapa ashabuhu kanca-kancane rajul, sapa ashabuhu kanca-kancane rajul. Fayahwi mongko dadi jungkir, fayahwi mongko dadi jungkir biha sebab kalimat, biha sebab kalimat, fayahwi mongko dadi jungkir sapa rajul biha sebab kalimat fi qa'ri jahannama ing dalam dasare neraka jahannam sab'ina ing 70 apane kharifan musime. Innar rajula la yatakallamu bil kalimati yudhika biha ashabuhu fayahwi biha fi qa'ri jahannama sab'ina kharifan. Sesungguhnya tidaklah seorang lelaki berbicara dengan sebuah kalimat yang dengan kalimat itu untuk membuat teman-temannya tertawa, dimasukkan lelaki itu ke dalam neraka jahanam dengan lama 7 tahun musim. Jadi kalau teman-teman guyon misalnya, ada sebuah forum, ada sebuah diskusi, kumpulan, teman-teman kok kemudian berbicara dengan pembicaraan yang bohong, yang mengada-ngada agar satu forum tertawa, maka dengan perkataan itu bisa memasukkan teman-teman atau kita semua ke dalam api neraka. Jadi kalaupun mau guyon, guyonlah yang cerdas, guyonlah yang sehat, jangan membuat hal tertawa dengan perkataan yang tidak benar, dengan perkataan yang bohong. Waruya annahu qutila syahidun fil ma'rakati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala qail hani'an lahu bil jannah. Faqala an-nabi wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fima la ya'nihi wa yabkhalu bima la yughni. Ada sebuah hadis annahu sak temene kelakuan iku kutila dipateni sapa syahidun wong kang syahid fil ma'rakati ing dalam medan perang ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang yang meninggal syahid di medan perang. Faqala qail, faqala maqadahu sapa qailun wong kang ngucap. Ada seseorang yang berkata hani'an halepena lahu kedua syahid. Hani'an halepena mudah lahu kedua syahid bil jannati kelawan suwarga. Oh, enak benarnya orang ini ya bisa mudah masuk ke dalam surga. Mendengar Nabi, maka Nabi berkata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma utawi apa, wa ma utawi apa iku yudri meruhake sira, wa ma yudrika, wa ma utawi apa iku yudrika meruhake ka ing sira. Dari mana kamu tahu? La'allahu kana, la'allahu munawa la'allahu munawa mau iku kana ono sapa wong mau iku yatakallamu guneman iku yatakallamu guneman atau berbicara fima ing dalam perkara la yaknihi kang ora maedahi hi ing wong wa yabkhalu lan medit sapa wong bima kelawan perkara la yunihi kang ora perlu apa mahi ing wong. Jadi diriwayatkan ada orang yang meninggal di medan perang, syahid di medan perang. Oleh salah seseorang dikatakan hani'an lahu bil jannah. Enaknya dia bisa mudah masuk ke dalam surga. Lalu apa yang Nabi katakan? Wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fima la ya'nihi
wa yabkhalu bima la yughni. Dari mana kamu tahu dia bisa mudah masuk ke dalam surga? Karena bisa jadi dia telah berbicara perkataan yang tidak bermanfaat untuknya, dan dia bakhil dengan apa yang tidak perlu baginya. Maka fahfad lisanaka min samaniyah, jagalah lisanmu dari 8 perkara. Yang 8 itu insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.